Halo kawan pajak, bertemu kembali dengan saya Lina, ada Kak Prisil dan Kak Surya di Sip Elite seputar informasi perpajakan 653. Mari kita kulik karena pajak tidak sulit. Wah, ini udah live Instagram keberapa ini Kak? Tahun ini ya? Tahun ini mungkin baru ketiga. Baru ketiga ya. Mbak Ya, Lina. mudah-mudahan setelah ini lebih produktif kita ya. Iya. Iya, karena Lebih sering menyapa kawan pajak ya. betul, ini karena aplikasi Cortex-nya sudah mulai lancar sehingga di SPT-an juga sudah selesai ya. Musim SPT kemarin, hajatan KPP udah selesai di April, jadi load wajib pajak yang hadir ke sini sudah mulai sedikit ya, mulai normal maksudnya kawan pajak. Jadi kita mungkin bisa lebih sering-sering menyapa kawan pajak gitu. Sudah ada yang join atau belum ini Kak? Wah, udah banyak nih Kak Lina, udah banyak yang kangen nih kayaknya sama Live Sip Elite nih. Udah 16 orang yang gabung Atau bersama kita hari ini. udah ngelihat materinya ya, udah ngelihat iklannya kemarin, kita mau bahas apa gitu kan ya. Tapi jangan lupa yang hari ini ikutan live kita, jangan lupa untuk di like dan share, follow Instagram kami, juga akun-akun resmi dari kita ya di YouTube, kemudian Ada X Facebook. juga, Oh, Facebook. Ada apa lagi ya Mbak Di Lina? mana-mana ada ya. TikTok nggak ada, TikTok juga ada. belum. TikTok udah ada Mbak Lina, Sudah cuman ada. memang belum terlalu aktif kita Oh di begitu. TikTok. Baik-baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa ini Kak? Pers 11 tahun 2025 barusan ini. Masih hangat gitu ya. Masih hangat, kayaknya baru tanggal 22 Mei, Mei, ya, betul. terbitnya, Kak, Baru ya. akhir bulan kemarin itu tentang ketentuan pelaporan PPh, PPN, kemudian PPM, BM, dan bea materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan Cortex gitu kan. Tentunya kawan pajak pengen tahu dong kira-kira apa sih yang baru di Pers 11 ini ya. Hari ini kita akan membahas bersama-sama, tapi karena banyak ya, ini berapa ratus halaman Kak? Ratusan. Ratusan ya. Kayak dulu ada iklan apa itu? Wafer Tenggu. Berapa lapis? Ratusan gitu, lebih gitu katanya. Jadi ini karena banyak ya aturan di Pers 11 ini, hari ini kita fokus satu dulu ya Kak Surya, Kak Icil. Kita membahas tentang Ya, PPN. PPN-nya gitu. dulu ya. Iya, ada info update apa sih Kak Ricil Info tentang PPN ini? Oke, kalau PPN ini kita urutkan dari yang paling atas dulu ya Kak ya. Yang ada update-annya itu di faktur pajaknya. Sebetulnya ini bukan hal yang baru di Mei ini kita baru tahu ya. Sebetulnya begitu ada Cortex, kawan pajak PKP ini pasti udah agak nyadar nih, ada yang berbeda di faktur pajaknya. Ada penomoran faktur pajak yang berbeda. Mungkin ya karena sudah otomatis nggak terlalu diperhatikan ya, pokoknya oh ya udahlah ada nomornya udah gitu. Tapi sebetulnya dia ada perbedaannya Kak Lina. Kalau dulu itu kita pakai sistemnya itu 16 digit. Kak Lina, untuk faktur pajaknya ya. Iya. Yang 2 digit pertama itu untuk kode transaksinya. Misalnya yang 01, 02, gitu, 03 dan seterusnya sampai 09. Terus di digit ketiganya itu menunjukkan statusnya. Apakah dia adalah faktur pajak yang normal, baru aja dibuat, belum ada pembetulannya atau penggantiannya, itu dikasih kode 0, terus yang penggantian, faktur pajak pengganti yang dibetulkan entah apa rincian barangnya atau mungkin nilainya ya itu jadi ada kode 1 gitu. Misalnya 010 atau 011 gitu ya. Itu sampai 3 digit pertama, terus 13 digit berikutnya itu adalah nomor seri dari yang dikasih DJP ya, dikasih sistem lewat dulu sih mintanya lewat efaktur.pajak.go.id atau yang bisa kita kenal Enova gitu. Betul. Tapi kalau sekarang ini udah nggak minta nomor lagi ya lewat Enova. Nanti nomornya langsung otomatis dari Cortex-nya. Tapi perlu diketahui nih oleh kawan pajak sebetulnya tuh urutannya tuh kayak apa sih ya. Kalau di faktur pajak Cortex sekarang itu ada 17 digit Kak. Tadinya 16, sekarang jadi 17. 2 digit pertama itu kode transaksi, masih sama kayak 01, 02 gitu-gitu ya, 03 dan seterusnya. Kemudian 2 digit berikutnya itu adalah kode status
fakturnya, apakah normal atau faktur pajak pengganti. Bedanya kalau yang dulu itu kalau normalnya 0 pengganti 1 mau diganti berapa kali tetap 1 kodenya, kalau sekarang ngikutin itu penggantian beberapa kali gitu. Kalau yang normal berarti 01, nanti diganti lagi jadi 02, aduh salah lagi diganti lagi jadi 03. Seterusnya itu untuk 2 digit yang nomor 3 dan 4 ya berarti ya. Terus yang nomor 5 sampai dengan 17 itu adalah digit nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh DJP yang langsung tergenerate oleh sistem. Biasanya di 13 digit ini 2 digit depannya itu adalah tahun pajaknya Kalina. Jadi 25 terus 0000 berapa tergantung urutannya kita membuat faktur pajak. Ini urutannya satu Indonesia ya jadinya ya. Karena itu langsung otomatis dari sistem Cortex-nya. Ya, nggak perlu dihafalkan sih sebetulnya urutannya. Cukup tahu aja ya Kak. Betul, ya. jadi informasi gitu ya untuk kawan pajak ya. Jadi tadi jatahnya 2 digit ya, yang pembetulan digit tadi. ketiga dan keempat ya. Berarti maksimal satu faktur itu bisa dibetulin sampai 99 kali nih Kak. Iya, karena kan ada 2 ya. Pasti kita punya tempat 2, jadi ya maksimal angka 9 sama 99 kali. Iya, masuk sampai 99 kali gitu kan ya. Ya kayaknya itu udah banyak banget ya. Mestinya nggak kepake semua ya, nggak ada yang kepake. Iya, jadi kalau memang sudah 99 kali dibetulin, udah nggak bisa nih, mentok nih kayaknya ya. Kayaknya harus bikin baru ya. Oh iya, dibatalin. Nah itu kalau bikin baru berarti 99, kerja 99 kali capek sih. Mending nggak di ini ya, mending nggak jadi ya. Iya. Kemudian ada apa lagi nih Kak Suri yang baru nih? Dari... Oh ini yang lebih enak nih. Ini. Yang tadi kan nambah 1 nomor. Iya. Nambah 1 nomor aja. Nah ini nambah 5 hari. Oh, apa tuh 5 hari? Batas waktu upload fakturnya. Oh. Jadi yang tadinya dulunya memang tidak ada batasnya ya. Betul. Terus tahun 2000 berapa? 2022 maju nih jadi tanggal 15, tiba-tiba jadi tanggal 15 bulan berikutnya dikasih waktu untuk menerbitkan faktur. Untuk upload itu ya? Iya, untuk upload faktur pajak. Nah sekarang di per 11 itu batas waktu upload fakturnya mundur jadi tanggal 20 bulan berikutnya. Lebih longgar. Iya, tapi tanggal 20 Tapi, ya, bukan terus kayak SPT yang tanggal 20 libur. Ada kerja berikutnya, nggak kayak gitu tanggal 20 ya. Tetap tanggal 20. 20 kalender berarti ya? Betul. Ya, betul. walaupun dia tanggal merah, hari Minggu, tetap batasnya tanggal 20 ya kawan pajak ya. Servernya kan nggak libur. Karena semua udah online. Betul. Jadi kawan pajak jangan sampai terlena ya, walaupun tanggalnya mundur 5 hari, enak gitu kan. Oke, ya udahlah, santai aja. Ingat kan pajak tanggal 20 itu tanggal kiamat lah. Soalnya ada juga laporan SPT masa PPH. Ya, pengguna SPT masa PPH itu Kalina berkali-kali lipat banyaknya daripada jumlah PKP. Ya, karena semua pihak yang bukan PKP pun kalau ada pembayaran gaji ke orang pribadi sekarang tiap bulan wajib lapor SPT masa PPH 21. Paling lambatnya tanggal 20. Tuh, khawatirnya rebutan nanti sama teman-teman yang PPH 21. Jadi usahakan tetap cepat-cepat pada saat menerbitkan faktur langsung dibuatkan aja kalau bisa. Jadi idealnya ya sebenarnya mana yang lebih dulu ya Kak, antara pembayaran atau penyerahan. Betul. Idealnya ya saat dapat misalnya uang muka ya saat itu dibuat fakturnya. Saat penyerahan barang tapi belum dibayar ya saat diserahkan itu kan faktur harusnya udah dibuat ya. Idealnya seperti itu. Tapi dikasih kelonggaran sampai tanggal 20 sekarang di per 11. Nih ada lagi enggak Kak yang selain 2 tadi? Kalau faktur pajak mungkin terkait teknis pembuatan faktur pajak bagi PKP-nya ya Kak ya. Jadi untuk di faktur pajak itu tuh kita ketika memasukkan identitas pembeli, kita tuh milih jenis identitasnya itu apa Kak? Apakah NPWP atau NIK? Sebenarnya kalau secara aturan dari sebelum per 11 ini pun sudah jelas ya, kalau pembelinya orang pribadi punya NPWP ya kita input NPWP-nya. Kalau bilangnya nggak punya NPWP ya kita input pakai NIK-nya. Kemudian NIK-nya nanti divalidasi dengan data Dispenduk Capil gitu ya. Sekarang pun masih sama. Yang kalau punya NPWP ya diinput NPWP, kalau nggak punya ya kita input jenisnya itu NIK. Cuman
Kalau sekarang itu kan kita NIK nomornya NPWP nomornya sama dengan NIK. Jadi kita mungkin agak rancu ya, orang ini punya NPWP atau belum gitu. Ketika bilangnya, oh saya belum punya NPWP nih, ya udah dipilih NIK. Kemarin ada yang ternyata jadi error Kak waktu nginput diimpor itu ya. Waktu ngimpor, waktu pembuatan faktur pajak, karena pembelinya bilang belum punya NPWP, dipilih identitasnya itu NIK. Nah ternyata error, tulisannya NIK tidak valid atau apa ya kemarin ya gitu. Error gitu ya, tidak valid itu ya Kak Lina. Nah ternyata setelah kita cek, ternyata NIK-nya ini sudah diaktifasi, diregistrasi ya, sudah diaktifasi menjadi NPWP. Jadi ya ketika membuat faktur pajak itu harusnya jenis identitasnya dipilih pakai NPWP, walaupun ya yang diinput sama aja sih sebetulnya NIK. Gitu. Nanti misalnya kawan pajak PKP menemui error seperti itu, tidak usah panik. Loh, ditanya mana NPWP-nya ke pembeli gitu ya, bingung ya biasanya. Nah itu nggak perlu bingung, nggak perlu panik, nggak perlu takut, cukup ya langsung diganti aja jenis identitasnya dari yang awalnya milih NIK menjadi milih NPWP. Jadi waktu kita bikin faktur memang kan disuruh milih ya. Nah ini utamanya jika rekanan kita, lawan transaksi kita orang pribadi ya Kak ya. Kalau lawannya badan udah nggak usah dipikirin ya. NPWP-nya sekarang 16 digit, tapi jangan lupa ya, NPWP badan tinggal ditambahkan 0 di depan plus NPWP yang lama yang masih 15 digit. Kalau yang pakai orang pribadi, rekanannya pembelinya orang pribadi, itu tadi kita harus milih nih. Kalau ternyata biasanya direkam pakai NIK, sukses. Terus bulan ini kok nggak bisa. Ternyata NIK-nya sekarang sudah terregistrasi, jadi diganti ya ke NPWP gitu. Tapi perlu nggak sih Kak tanya ke pembeli gitu, udah punya NPWP belum gitu? Iya sih, kadang beberapa PKP, terutama yang retail, bukan retail, distributor ya, distributor nanti malu lagi. Untuk kan sama pembeli nih, kayak maksa mereka ngasih NPWP, padahal sebenarnya tinggal perlu NIK aja. Kalau gampangnya, yang pasti minta NIK, terus kawan pajak bisa nanti kalau input faktur atau import, pertama kali pilih yang identitasnya NIK dulu, atau NPWP dulu juga boleh. Kalau yang error berarti nanti tinggal diganti. Iya. Itu aja. Dicoba gitu. Nanti habis itu diapalin sih kalau bagusnya ya. Supaya tak bulan depan kan paling ya orangnya itu aja nih. Yang si itu sudah punya NPWP, yang mana yang belum, supaya ngupload berikutnya nggak repot lagi. Jadi pastikan mungkin punya database gitu ya Kak ya, dibuat database, ternyata sekarang udah punya nih, udah diaktifasi nih NIK-nya menjadi NPWP gitu ya. Jadi bulan depan nggak perlu ngecek-ngecek lagi. Soalnya dulu kan enak, tinggal masukin NIK pasti berhasil walaupun dia punya NPWP. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Pilihan itu berpengaruh gitu ya. Milih NPWP atau NIK itu berpengaruh untuk lanjutan proses pembuatan faktur pajak gitu. Oke, ini tadi kita udah bahas faktur nih ya. Nah, kalau untuk SPT PPN-nya ada perubahan tidak Pak Surya? Ada, SPT-nya berubah. Kalau dulu kan kita SPT PPN ada induk, lampiran AB yang istilahnya perhitungan pajak keluaran, pajak masukan, terus A1 daftar ekspor, A2 daftar pajak masukan, pajak keluaran, terus B1 pajak masukan impor, B2 yang pajak masukan dalam negeri yang dikreditkan, dan B3 yang tidak dikreditkan. Nah, kalau di konteks dari Per 11 nanti induk sama AB itu digabung jadi induk saja, supaya mungkin nggak terlalu pindah-pindah halaman ya. Tinggal yang lampiran A1, A2, B1, B2, B3 itu masih ada tetap isinya sama aja, dan ditambahkan satu lagi lampiran C itu yang baru. Apa itu? Nah, lampiran C ini untuk kawan pajak PKP yang jualannya di marketplace yang ditunjuk sebagai PMSE. Yang mereka sudah memungut PPN juga atas penjualannya kawan pajak yang PKP ini. Jadi nanti semua invoice yang diterbitkan oleh marketplace itu, contohnya Siplah ya, Siplah itu nanti invoice dari Siplah otomatis masuk ke lampiran C di SPT masa PPN, nggak kayak dulu yang sebelumnya kan masukkan di dokumen lain ya, dokumen lain pajak
keluaran invoice-nya itu, Ya. terus habis itu upload. Kalau sekarang nggak tahu, jadi pas di SPT otomatis sudah masuk di situ lampiran C. Lebih mudah ya sebenarnya, datanya itu Iya. lebih terupdate gitu ya. Iya, Pak. kan sama juga mereka kan digital juga ya, layanan digital, terus kayak lebih gampang lah buat PKP-nya. Oh gitu, iya. Kita sudah beberapa kali ya ketemu kawan pajak PKP Blitar, memang dokumen lainnya itu udah langsung masuk, terutama yang transaksi dengan Siplah itu ya, apa MMBIS apa itu ya, itu langsung masuk. Ada lagi nggak Kak Icil? Ini yang baru lagi. Yang baru lagi ya, sebenarnya agak bikin kaget sih awal-awal kayak, loh kok gini ya? Kemana ya? Gitu, agak panik gitu ya. Ini tentang terkait kompensasi SPT PPN pembetulan kan. Nah, di kompensasi SPT PPN pembetulan ini sekarang tidak bisa milih mau dikompensasi ke bulan apa atau ke masa apa, pajak apa gitu ya. Melainkan langsung ke SPT masa normal, masa berikutnya yang belum dilaporkan. Kita bingung ya bayanginnya, lu gimana sih, kemana sih terusan kompensasi kita gitu ya. Coba kita pakai contoh kasus saja ya Kak ya. Misalnya nih kita punya SPT Maret, lapor SPT Maret, kita punya lebih bayar 1.500.000 gitu ya misalnya. Karena lebih bayar, kita udahlah biar enak kita pakai untuk bulan depan, kita kompensasikan, kita pilih kompensasi. Nah karena ini normal, pasti yang April kan belum dilaporkan ya Kak ya, otomatis kompensasinya itu masuk ke SPT April 2025. Nah April nih setelah dihitung-hitung pajak keluaran, pajak masukannya berapa sama kompensasinya tadi, ternyata April masih lebih bayar juga nih, misalnya 200.000 gitu ya. Terus pas ini kan bulan Juni ya, waktunya laporan SPT Mei, baru keinget nih Kak, waduh, masa Maret ini faktur pajaknya ada yang perlu diganti nilainya. Atau mungkin ada mau menambah yang digunggung atau apa gitu ya, sehingga menyebabkan nilainya tuh salah. Harusnya lebih bayarnya tuh nggak sebesar itu yang terlanjur lapor ya. Atau mungkin lebih bayarnya bisa juga harusnya jadi lebih banyak gitu, bisa juga. Misalnya kita ambil yang lebih banyak dulu ya Kak ya. Misalnya harusnya lebih bayarnya nggak 1,5 juta nih, lebih banyak harusnya 2 juta. Nah, itu kalau kita melakukan pembetulan, itu di SPT-nya itu tidak akan tertera lagi lebih bayarnya 2 juta, Kak. Kalau dulu kan kita otak-atik ini gimana caranya yang huruf 2E itu ya kita otak-atik sehingga SPT pembetulan kita itu nilainya jadi 2 juta. Akumulasi. Jadi akumulasi, terus nanti ya udah kita betulkan lagi masa pajak berikutnya buat menambahkan 2 juta itu. Nanti berikutnya dibetulkan sampai habis gitu ya Kak ya. Cuman kalau sekarang sudah nggak bisa, nilainya yang harusnya 2 juta tadi karena sudah terlaporkan lebih bayar di normalnya 1,5 juta, SPT pembetulannya ini nilainya jadi 500.000 Kak lebih bayarnya. Hanya dari selisihnya saja. Terus ketika nanti, ini saya mau kompensasi juga nih, ya udah dipilih kompensasi. Kompensasinya nggak akan masuk ke SPT April. Karena April tadi kita udah laporan ya kan. Kalaupun dipaksa aku mau pembetulan SPT April, itu datanya nggak akan keluar, nggak akan bisa ditarik, nggak bisa juga ditulis sendiri gitu, nggak bisa ya Kak ya. Bisanya dia akan masuk ke masa pajak Mei yang belum kita laporkan. Jadi di masa pajak SPT normal harus normal dia kalau kita membetulkan ada kompen baru lagi dia akan masuknya ke SPT normal yang belum kita laporkan di masa berikutnya. Jadi di Mei nanti kita selain punya pajak keluaran sama pajak masukan Mei, kita punya kompensasi April, tadi ya yang ceritanya 200.000, sama ada kompensasi dari pembetulan SPT Maret yang 500.000-nya. Jadi kita punya dari kompen tuh jadi 700.000 yang punya dua. Gitu. Jadi nggak bisa lagi diutak-atik itu ya. Kemarin banyak yang bingung kok. Betul. Saya betulin lagi kok nggak ada, kemana hilang kayak gitu. Benar, saya minggu lalu juga ketemu wajib pajak yang kesini. Terus saya bilang, nanti Kak di 1 Juni coba ditunggu saat Kakak posting SPT Mei. Insya Allah untuk pembetulannya tadi akan masuk di SPT Mei. Karena memang waktu dicek di dashboard restitusi sudah masuk. Sudah ada yang pembetulan
bulan Maret tadi yang 500 tuh udah ada di dashboardnya. Tapi saat dia betulin bulan April, dikiranya kan bakalan masuk nih Kak Sur yang 500 di April, ternyata enggak. Saya bilang tunggu sabar, di 1 Juni nanti coba diposting, harusnya sih masuk gitu ya. Nah ini tadi kan ceritanya Kak Icil ini kan kalau pembetulannya lebih bayarnya nambah nih Kak Sur. Misalnya nih ternyata SPT normalnya Maret tadi yang 1,5 kan, terus ada faktur keluaran nih yang diganti. Nah setelah PK-nya dirubah, ternyata lebih bayarnya tinggal 1 juta nih Kak Sur. Ini gimana ini Kak? Kayak yang seperti ini. Jadi lebih bayarnya itu saat pembetulan lebih kecil. Wah, pasti banyak yang tahu nih kalau baca caranya kan. Tinggal di apa itu di bawahnya PPN terutang ya. Terus ada kurang bayar lebih bayar di SPT yang dibetulkan. Kalau dulu 0, sekarang udah nggak bisa. Nggak boleh kayak itu. Oh gini juga Karina, Karisil. Berarti tadi kompensasi itu hanya bisa masuk ke SPT normal Betul. aja ya. Nah, SPT pembetulan nggak bisa pakai kompensasi dari mana aja. nggak bisa. Oke. Jadi, nah kalau ini kan kasusnya dari lebih bayar 1.500 jadi lebih dari 1 juta. Harusnya kan tinggal dikurangi aja kan enak gitu ya. Terus nanti ya nggak apa-apa lah saya betulkan juga SPT yang April juga supaya nggak pakai lebih bayarnya. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh, udah nggak bisa nih ya. Nggak boleh lah. Yang pertama nanti susah ditelusuri kan. Jadi dicari tahu, banyak yang bingung kan cari tahu ini awalnya dari mana ya dulu saya rubah gitu kan. Nah ini yang bikin masalah. Banyak juga kawan pajak yang dulu pernah melakukan seperti itu sekarang perlu banyak diskusi sama kantor pajak karena kita mau menelusuri benar nggak ini yang dipakai sampai sekarang sudah penghitungannya sudah betul kompensasinya. Nah makanya di Cortex di vers 11 juga tidak dibolehkan lagi kayak gitu. Nah, kayak gimana harusnya? Ya jadinya kan kurang bayar kan pajak karena tadinya sekitar 500 jadi 1 juta. Maka SPT pembetulan itu hitungnya kan deltanya ya selisihnya ada 500.000, angkanya positif. Jadi kurang bayar di SPT pembetulan tersebut harus ada pembayaran 500.000. Tapi yang kompensasi 1,5 juta itu tetap sah diperhitungkan di April. Bukan berarti kita cuma nambahin 500.000 nggak ngapa-ngapain, nggak ada efeknya kan. 500.000-nya udah dipakai juga di SPT masa April. Ya, jadi tetap sebenarnya kalau dihitung ya 1,5 April dikurangi 500 di pembetulan Maret, jadinya kan tetap 1 juta sebenarnya kan. Cuman kalau 500.000 sih ini ya Kak Sur masih kecil nilainya. Nah, kalau dibetulkan terus selisihnya sampai puluhan juta gitu gimana Kak? Ya. Sebenarnya ini kawan pajak kemarin kasusnya kami sering lihat itu karena dibatalkan pajak masukannya. Gitu. Padahal kan mekanismenya harusnya retur ya. Kalau kawan pajak yang dagang bukannya dibatalkan faktor pajak yang 2 tahun lalu, nggak kayak gitu dong kan. Tujuannya tetap ada, pembeliannya tetap ada, tapi diretur di tahun ini. Ya sudah, jadikan retur di tahun ini, maka kita pembayarannya nanti di masa pajak terjadinya retur, bukan dengan cara membatalkan faktur pajak yang dulu. Ya, gitu ya kawan pajak. Jadi yang akhirnya lebih bayar pembetulannya jadi lebih kecil, terus SPT-nya jadi ganti statusnya kurang bayar, ini nih ceritanya itu kayak gini gitu kan. Jadi kawan pajak jangan bingung lagi gitu ya. Kalau memang nggak mau pembetulannya tadi mengakibatkan kurang bayar, mungkin kan bisa juga misalnya ada itu yang tadi ya retur-retur ya, di returnya sesuai dengan masa pajak kita meretur itu. Betul. Ya gitu. Jangan mengganti faktor yang aslinya. Jangan ganti gitu. Baik, kira-kira ada pertanyaan nggak ini Kak? Ini sudah ada 2 nih sih Kak. Kayaknya nggak terkait sama PPN tapi nggak apa-apa lah ya. Oh baik ya. Ini dari coba saya baca ya, dari mominya Moses gitu. Anaknya namanya Moses juga mungkin ya. Musa kalau di bahasa Indonesia ya. Kak minta dibantu bikin NPWP online yang keterangannya sudah pernah didaftarkan. Gimana ini Kak Icil?
Ini berarti keterangannya waktu daftar NIK terduplikasi Oh gitu iya, ya. betul. Ya, kalau ini berarti memang data NIK-nya sudah masuk di Cortex ya Kak ya. Kemungkinan memang ada, bisa juga sudah menjadi NPWP, atau mungkin lupa kan juga bisa ya Kak. Aduh, kayak dulu pernah daftar tapi lupa mau daftar Atau lagi didaftarin gitu. kantor, Atau gitu kan. dibantu daftar kantor. Duluan daftarnya online ya Kak ya. Lupa gitu kalau daftar sendiri. Nah, kalau ada tulisannya NIK terduplikasi, ini kawan pajak memang harus ke kantor pajak. Untuk berarti tinggal mengaktifkan aja ya. Mungkin kalau mau cetak kartunya ya bisa sekalian nanti sama update data terbaru. Ini harus bawa KTP sama KK ke kantor pajak. Kantor pajaknya bisa kantor pajak mana aja. Nggak harus sesuai KTP ya. Bebas. Misalnya saya orang Blitar, tapi sekarang tinggalnya di Jakarta. Iya. Nggak harus pulang kan? Nggak harus. Ya kalau mau pulang nggak apa-apa. Kalau mau pulang nggak apa-apa, tapi nggak harus kok sebetulnya. Di kantor pajak yang di Jakarta pun bisa melayani. Yang terdekat dengan domisili kita. Iya. Gitu. Jadi monggo maminya Moses bisa ke kantor pajak mana aja bisa. Mosesnya di bawah juga nggak apa-apa ya. Kantor pajak itu sekarang kita didesain untuk ramah anak juga. Betul, ya Kak ya. kayak di sini kita udah punya playground kan. Ya kecil-kecil sih, tapi kan biar anak-anak yang ikutan ngantri ini tidak bosen gitu kan ya. Gitu. Baik, terima kasih Kak Priscilla penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari GG Alif. Nih buat Kak Surya nih, ganti nih. Buat NPWP di mana ya Kak setelah adanya Cortex ini? Di macam-macam Karina, bisa di HP, bisa di laptop, nah bisa juga jalan-jalan kantor pajak. Jadi kantor pajak kalau membuat NPWP itu diutamakan online ya sekarang. Cuma memang kalau beberapa kasus kayak tadi mamanya Moses pas daftar kan minta duplikasi gitu ya, itu memang harus kantor pajak. Atau misalkan sudah ada tapi nomor nggak bisa diaktifasi, pas mau diaktifasi nggak tahu nomor HP yang dulu dipakai daftar apa, nah itu kantor pajak. Tapi normalnya kalau memang belum pernah daftar NPWP, coba aja daftarnya di laman cortex.pajak.go.id. Cortex DJP. Oh iya, Cortex DJP. Iya. Kalau Cortex saja punya kita ya Kak? Oh iya. Cortex DJP. Cortex DJP.pajak.go.id. Atau cari Cortex aja ya di Google. Di Google aja Cortex ya. Bukan ya. CORETAX. Cortex. Iya. Kalau dibacanya Cortex gitu ya. DJP gitu aja, nanti paling atas pasti itu. Nanti bisa mengikuti langkah-langkah di situ. Baik, ini pertanyaannya agak teknis nih Kak Sur. Sesuai dengan tema hari ini. Kak, retur apakah masih masalah ya munculnya DPP nilai jual itu 11/12-nya atau sama dengan DPP nilai lain? Ini retur lama tapi di tempat baru gitu berarti ya? Faktur masukannya lama. Faktur masukannya lama tapi returnya 2025 ya. Jadi kalau kawan pajak ada retur, itu nggak hanya terbatas untuk faktur pajak lama, tapi faktur pajak baru pun yang dikeluarkan oleh aplikasi e-faktur desktop itu untuk returnya dengan fasilitas impor. Kalau nggak impor pasti nanti akan beda DPP-nya. Jadi untuk yang kan masih diperbolehkan ya Kak ya, untuk sebenarnya kalau dulu ada listnya ya, perusahaan-perusahaan besar yang fakturnya jumlahnya banyak itu masih diizinkan untuk menggunakan e-faktur desktop aplikasi yang lama. Tapi sekarang juga semuanya masih boleh sih, cuman yang kalau nggak terlalu banyak kami sarankan udah pakai Cortex aja. Bedanya apa sih bedanya? Saat kawan pajak cek, pajak masukkan, kemudian ada tombol PDF yang download yang kayak kertas terlipat sedikit, itu berarti faktur itu buatan Cortex. Kalau tidak ada menu download saat kawan pajak cek di pajak masukan, itu berarti produknya faktur desktop. Walaupun baru 2025. Itu cara membedakan faktur yang kawan pajak terima dari desktop atau dari Cortex, cara membedakannya itu. Semuanya sah dua-duanya. Cuman apabila kawan pajak returnya yang pakai keluaran desktop itu
nggak bisa kalau manual. Oh, nggak bisa In. diinput kalau faktur yang dari Desktop. Innova. Faktur lama atau faktur baru sama-sama dari Innova nggak bisa. Yang faktur Nggak bisa desktop nggak diketik bisa. langsung. Oh, oke. Itu biasanya pakai impor ya, fasilitas impor. Kalau itu nanti bisa cocok sesuai, nggak 11/12 gitu. Ya harus Nih. impor ya Kak ya. Betul. Ya itu minusnya ya pakai Iya. faktur. Makanya kalau transaksinya nggak terlalu banyak, sudahlah pakai Cortex. Sudah lancar kok ya. Ya, Sudah dari tadi saya di input tiket sudah bisa harusnya ya. tiket haji juga lancar terus. Mudah-mudahan seterusnya. Ini ada dari Febnarus. Kak, misal kita sudah lapor SPT PPN, namun pajak masukannya diganti oleh lawan transaksi, sehingga status pajak masukannya kembali menjadi approve. Itu bagaimana? Harusnya nggak pembeli bisa. lapor lagi. Harusnya nggak bisa, Oh sekarang ya, kan kalau ada sudah dikreditkan. persetujuan. Oh, Jadi kawan pajak yang pembeli itu belum mengkreditkan. harusnya bisa harusnya ada notifikasi ya di daftar Kalau pajak sudah masukannya. lapor ya. Ada notifikasinya dia lawan transaksi penjualnya nggak akan bisa menyelesaikan penggantian itu kalau pembeli nggak approve. Huruf iya. Nah, ini dia kayaknya apa Tapi terlalu kalau memang terlanjur sudah approve ya berarti harus pembetulan Iya, SPT-nya ya betul. Kak Ya, ya. kalau jumlahnya berubah ya kan ngefek nanti. Ya kayak tadi jadinya Oke. ya, kalau mungkin lebih besar ya kompensasinya terbawa ke masa pajak berikutnya. Kalau membuat jadi pajaknya lebih kecil ya jadi kurang bayar gitu. SPT pembetulannya. Tapi Iya, harus harusnya harusnya pembetulan. Cuman setahu saya kalau sekarang itu nggak bisa ganti tanpa persetujuan pembeli kalau Ya. sudah Ya, dikreditkan. harus di oke dulu. Betul. ya, Pak, ya, sama Mungkin pembeli. kalau kawan pajak belum sempat mengkreditkan dari sana ganti. Nah itu memang masih bisa. Mengkreditkan di saja ya. konteks yang Heeh, faktur ya. Betul. Itu Bukan masuk SPT, nggak harus masuk SPT. nggak harus masuk SPT. Jadi baru dikreditkan aja itu sudah nggak bisa, udah terkunci harusnya. Iya. Harus minta persetujuan dulu. Tapi ini mungkin nggak lihat terus ke approve gitu ya Kak ya. Nggak sengaja approve gitu. Kalau kayak gitu ya terpaksa harus pembetulan Pembetulan SPT. SPT. Wow, banyak ternyata Kak yang tanya. Ini kita bahas semua ya. Ini tentang hal lain di luar PPN pun hajar lah hari ini ya. Sekalian nanti edukasi tentang Cortex ya Kak. Kak, kalau mau menonaktifkan NPWP caranya gimana ya? Silakan oke. Kak Ini Priscil. kenapa nih ya Kak mau dinonaktifkan? Tapi memang kalau sudah mungkin tidak ada kegiatan usaha atau mungkin ya sudah tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, mau dinonaktifkan nggak apa-apa. Atau mungkin buat istri yang pengen NPWP-nya gabung dengan suami, itu dinonaktifkan bisa melalui Cortex. Ini kalau siapa namanya Kak Ios ya, Kak Ios sudah bisa akses Cortex-nya. Itu di Cortex ada menu di portal saya, itu ada perubahan status dari aktif menjadi non-efektif ya, nanti non-aktif, terus nanti akan ada penelitiannya dari petugas di KPP, nggak perlu datang, nanti kawan pajak bisa langsung terima hasilnya. Tapi kalau mungkin bingung mau lewat Cortex-nya yang mana, mau ke kantor pajak ya nggak apa-apa, bisa-bisa juga nanti perlu ada surat pernyataannya, tapi ya surat pernyataan bermeterai. Jadi mungkin disiapkan itu ya. Syaratnya apa dong? Terus harus laporan SPT tahunan dulu dong ya, harusnya laporan sebelumnya, SPT. supaya kita lihat nih bener nggak sih laporannya itu memang Sudah tidak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan gitu. Kalau belum laporan kan kita juga nggak tahu ya apakah memang berpenghasilan atau enggak sih sebenarnya. Jadi ya harus laporan SPT tahunannya dulu. Iya. Jadi kalau mau permohonan online juga tetap harus diupload ya kawan pajak surat pernyataan bermeterai. Alasannya kenapa mengajukan non-efektif. Kemudian juga akan dicek SPT 2 tahun terakhir. Jadi kalau mengajukannya 2025 sekarang akan dicek SPT 2023 dan 2024 ya. Alasannya apa? Misalnya tidak bekerja ya berarti SPT-nya sudah tidak ada penghasilan gitu kan. Penghasilannya nol. Usahanya sudah tutup, sekarang digantikan anaknya misalnya, berarti SPT-nya sudah nol, udah nihil. Makanya harus melaporkan SPT, sebenarnya kan fungsinya itu. Atau jika kawan pajak pegawai dan penghasilannya di bawah PTKP, itu juga bisa mengajukan non-efektif.
Makanya harus lapor, kita cek, oh ternyata memang 2024 sudah di bawah PTKP. Makanya boleh diajukan nonaktif dan tidak ada tunggakan pajak Kak, gitu. Jadi sebelum nonaktif diselesaikan dulu ya Kak kewajibannya, jadi biar tenang gitu. Habis itu ya udah, kalau memang nanti suatu saat ada pekerjaan lagi, ada kegiatan usaha lagi, tinggal diaktifkan lagi NPWP-nya. Iya. Ini ada lagi pertanyaan nih Kak Sur. Dari Kak Siti Koidah 1411. Kak, untuk pajak masukan, bukti potong PPh 22, 23 itu dapat dikreditkan berapa bulan dari tanggal terbit? Oke, pajak masukan dan PPh 23. Oke, beda ya itu ya. Pajak masukan itu berarti kan PPN ya. Kalau PPN itu boleh dikreditkan sampai 3 masa pajak berikutnya. Boleh. Nanti bisa dipilih di e-faktur, menu pajak masukan. Untuk pajak masukan dibuka detailnya di tombol pensil itu, lalu kawan pajak bisa pilih masa pajak masukannya mau di masa pajak mana, dikreditkan di bulan apa. Defaultnya pasti di bulan sesuai fakturnya terbitnya bulan apa. Itu yang pajak masukan. Kalau PPh 21, 22, 23 itu kan kaitannya dengan pajak penghasilan dari penerima penghasilannya. Yang menerima dipotong ya, itu nanti diperhitungkannya jadi kredit pajak di SPT tahunan pajak penghasilan, masuk sebagai kredit pajak. Jadi sesuai dengan tahun pajaknya ya. Betul. Kalau yang dipotong PPh, karena ini kaitannya dengan SPT tahunan kan pajak. Jadi dikreditkannya ya saat laporan SPT. Betul. 1 tahun itu. Kalau pajak masukan ini Kak Sur, kadang ada yang bingung 3 bulannya ini 3 bulan sejak atau 3 bulan setelah Kak? Contoh. Berarti kalau faktornya bulan apa ini misalnya bulan Mei. Juni sekarang. Juni ya. Tapi kan laporan Mei. Ya, misalkan bulan Juni lah katakanlah ya. Ini. Berarti nanti boleh dikreditkan di faktor di SPT masa pajak Juni, Juli, Agustus dan September. Iya, jadi kalau masa pajak fakturnya dihitung itu 4 bulan kan pajak. Juni, Juli, Agustus, September. Jadi 3 bulannya itu setelah masa pajak faktur gitu. Plus berarti ya, plus 3 bulan. Ya, kemarin ada soalnya yang ketemu saya minggu lalu. Aku bilang, loh boleh tuh Kak, saya punya faktur Februari gitu kan. Dipikirnya ya maksimal bulan April. Oh enggak, masih bisa sampai Mei. Oh begitu. Mungkin itu tadi supaya nggak pembetulan ya. Nah itu gara-gara itu jadi dia pembetulan SPT karena dia ngiranya maksimal di April. Kan kesininya bulan Mei. Akhirnya dia pembetulan. Nah pembetulannya pas dia mau betulin lagi April nggak masuk kompennya. Terus saya minta tunggu Juni karena saya cek di dashboard juga udah muncul. Gitu aja ya, mending daripada kalau ketemu faktur pajak masukan yang lupa belum dikreditin, mending yang belum dilaporkan aja. Betul. Ya selama memang masih nyampe 3 bulan setelahnya itu. Jadi nggak perlu berubah-ubah nih SPT yang lama. Nggak perlu bingung, aduh kemana nih komen saya, takut nggak masuk gitu ya. 4 bulan ya hitungannya ya. Iya, kalau dari masa pajak 4 bulan termasuk masa pajak. Lumayan 4 bulan. Kalau 5 bulan ya kebangetan ya. Iya. Ada faktur pajak masukan. Jadi kalau sudah lapor Mei nih, karena mau tepat waktu awal-awal lapor, masih ada nih faktur Mei yang belum dikreditkan PM-nya, nggak usah dibetulkan, bisa langsung ikut di masa pajak Juni aja. Diikutkan ke masa pajak berikutnya. Gitu. Wah, udah habis nih kayaknya pertanyaannya Karina. Betul, iya. Tapi hari ini rame ya. Mungkin karena sudah dinanti-nanti mungkin ya live Instagram kita oleh kawan pajak di sana gitu kan. Jadi hari ini tadi maksimal ada berapa Kak? 33 saya lihat tadi. Sempat lihat 39 ya? Wow. 39.000. Iya. 39.000 yang join kita hari ini. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya lagi, ini closing statement-nya apa ini Kak Priscil sama Kak Surya? Oke, dari saya itu tadi ya, yang faktur jangan ditunda-tunda. Saya kasihan nanti kalau kawan pajak kelewatan tanggal 20-nya itu loh. Oh iya. Jadi nggak bisa nutupin faktur kan.
Ada? Kalau misalnya namanya juga barang baru ya Kak ya, Cortex pasti kadang ada penyesuaian-penyesuaian yang bikin kaget gitu. Loh, kemana nih loh kok gini gitu. Kawan pajak nggak perlu khawatir, nggak perlu panik gitu, bisa menghubungi kantor pajak ya, kantor pajak terdekat. Misalnya perlu penjelasan apa atau mungkin kok ada error ini, ada error itu, bisa dikonsultasikan aja ke kami. Kalau memang nanti kita juga, wah ini masalah sistem nih kita nggak bisa memperbaiki, kita juga pasti eskalasikan ke kantor pusat, ke pengembang aplikasinya ya Kak ya. Sampai kita punya banyak tiket ya, rek Bisa, gitu kan. kagetnya sama-sama kan. Iya sama-sama ya. Insya Allah kalau minta bantuan ke sini kita nggak bisa, kita pasti akan eskalasi ke kantor pusat. Bahkan mesti dikasih nomor requestnya ya. Kalau yang datang ke sini mentok itu kita di depan wajib pajak kita input nih kasusnya, kita kasih nomor request kasusnya, nanti diminta untuk WA tindak lanjutnya seperti apa gitu. Karena sama sebenarnya kami di kantor pajak juga pengguna seperti kawan pajak di rumah gitu. Tapi mungkin kalau terkait aplikasi kami sarankan memang datang langsung ke sini gitu kan. Jadi kalau memang sekarang kan pajak tidak di Blitar, misalnya posisinya lagi di Surabaya nih, gak apa-apa datang aja ke kantor pajak yang terdekat dengan posisi kakak saat ini. Demikian pun yang WP luar Blitar, kalau pas lagi ke Blitar terus ada trouble, monggo langsung datang ke helpdesk-nya kantor pajak Blitar. Gitu ya Kak ya. Baik, terima kasih kawan pajak yang hari ini sudah ikut join live Instagram kami. Nantikan live Instagram kami selanjutnya. Mungkin kalau yang mau request tema terkait apapun bisa komen. Ini nanti live-nya disimpan ya biasanya kita simpan. Share gitu lagi ya. Kita share, nah bisa komen tuh di situ. Misalnya mau tema ini, Kak, biar kami bahas lagi di live Instagram berikutnya. Akhir kata, kami bertiga, saya Lina, Saya Priscilia. Saya Surya. mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam live Instagram kali ini. Sampai jumpa di live Instagram selanjutnya. Dah. Oke.